Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering menjadi topik perdebatan, yaitu penyembuhan ilahi. Banyak orang percaya bahwa mukjizat penyembuhan masih terjadi di zaman sekarang, sementara yang lain meragukan hal ini. Apakah penyembuhan itu nyata atau hanya mitos belaka? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan penyembuhan ilahi. Penyembuhan ilahi merujuk pada kesembuhan yang diyakini datang langsung dari Tuhan, tanpa intervensi medis atau obat-obatan. Ini bisa terjadi melalui doa, penumpangan tangan, atau bahkan hanya melalui iman yang kuat. Dalam Alkitab, ada banyak cerita tentang penyembuhan ilahi. Misalnya, Yesus menyembuhkan orang buta, lumpuh, dan bahkan membangkitkan orang mati. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 14-15 juga mengajarkan bahwa doa orang beriman dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi, dari sudut pandang iman Kristen, penyembuhan ilahi adalah sesuatu yang nyata dan berakar kuat dalam ajaran Alkitab. Banyak orang Kristen saat ini mengklaim tentang mengalami penyembuhan ilahi dalam hidup mereka. Mereka memberikan kesaksian tentang bagaimana penyakit yang dianggap tak tersembuhkan oleh dokter tiba-tiba hilang setelah doa atau pelayanan doa di gereja. Cerita seperti ini menginspirasi banyak orang dan menguatkan iman mereka. Namun, dari sudut pandang ilmiah dan medis, klaim penyembuhan ilahi seringkali diragukan. Para ahli medis cenderung mencari penjelasan yang masuk akal berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada juga anggapan bahwa beberapa penyembuhan bisa saja terjadi karena efek placebo atau kondisi kesehatan yang secara alami membaik. Tidak dapat dipungkiri, ada kalanya iman dan medis berjalan beriringan. Ada orang yang percaya bahwa Tuhan bekerja melalui dokter dan pengobatan medis. Penyembuhan ilahi bagi sebagian orang bukan berarti menolak medis, tetapi melihat Tuhan sebagai sumber utama kesembuhan, baik secara supranatural maupun melalui cara-cara yang biasa. Namun, ada juga kasus-kasus yang menimbulkan kontroversi, terutama ketika orang memilih meninggalkan pengobatan medis sepenuhnya dan hanya mengandalkan penyembuhan ilahi. Ini seringkali menimbulkan pertanyaan etis dan legal, terutama jika kondisi kesehatan pasien semakin memburuk. Jadi, bagaimana kita menyikapi penyembuhan ilahi? Sebagai orang yang beriman, penting untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk menyembuhkan penyakit. Namun, kita juga harus bijak dalam menggunakan sumber daya medis yang tersedia dan tidak menolak bantuan profesional yang diberikan Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Apakah penyembuhan ilahi fakta atau mitos? Jawabannya mungkin tergantung pada perspektif kita. Bagi orang beriman, penyembuhan ilahi adalah fakta yang menguatkan iman mereka. Bagi orang yang skeptis, mungkin dianggap sebagai mitos atau fenomena yang butuh pembuktian lebih lanjut. Namun yang jelas, keyakinan akan penyembuhan ilahi memberikan pengharapan dan semangat bagi banyak orang. Kesimpulannya, penyembuhan ilahi tetap menjadi topik yang menarik dan penuh misteri, terlepas dari apakah kita melihatnya sebagai fakta atau mitos. Yang penting adalah bagaimana kita hidup dalam iman dan kebijaksanaan. Kita bisa percaya pada kuasa Tuhan, sekaligus menghargai ilmu pengetahuan yang juga merupakan berkat darinya. Bagaimana dengan saudara-saudari sekalian?
Apakah kalian percaya pada penyembuhan ilahi? Atau mungkin kalian memiliki pengalaman pribadi terkait hal ini? Silahkan tulis pendapat atau cerita kalian di dalam komentar. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.